Selamat datang di channel Pangdam Entertainment, channel yang berisi hiburan, berita, dan hal-hal yang unik. Jangan lupa subscribe ya guys. Tetap di sini terus pantau channel ini dan dukung terus supaya menyajikan informasi yang inovatif. Udah mulai rame guys, bentar lagi akan guys, kembali lagi di channel Bang Dan yang mengandung banyak konten-konten inspiratif, mulai dari hiburan, edukasi, dan banyak sekali. Jadi jangan lupa untuk like, share, and comment channel Dan subscribe. Bang Dan Entertainment. Halo guys, jadi saat ini kita akan membahas tentang politik. Pada tahun 2022 ini kian memanas situasi politik. Banyak parpol yang sudah mendaftar ke KPU. Apa tujuan mereka mendaftar? Yaitu untuk memperkuat kuda-kuda pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 untuk berkompetisi secara sehat untuk kemajuan bangsa dan negara. Mungkin saat ini banyak partai baru yang masuk dalam kategori sebagai partai non-parlemen yang menjejaki dunia perpolitikan Indonesia. Sering kita lihat banyak spanduk sekarang ini. Padahal Pilpres masih panjang, sekitar kurang lebih 1,5 tahun lagi. Ini yang dinamakan dengan ambisi politik. Banyak sekali partai saat ini yang mulai berkomunikasi dengan partai lain, tidak mau ketinggalan, ingin maju, ingin menang dalam kontestasi perpolitikan di Indonesia. Namun partai saat ini yang sangat berkuasa adalah partai PDI Perjuangan, di mana 28% kursi di parlemen dikuasai oleh PDIP, sehingga dapat mencalonkan pasangan calon presiden dari partainya sendiri tanpa harus berkoalisi. Namun di kubu sebelah juga sedang merancang, sedang mencari pasangan dalam memenangkan kontestasi politik 2024 seperti Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai PKB, B3, Partai Amanat Nasional, Partai Nasdem, dan masih banyak lagi partai yang sudah duduk di parlemen. Apa keistimewaan partai yang sudah ada di parlemen? Yaitu mereka tidak khawatir, mereka tidak pusing. Saat ini yang mereka tingkatkan adalah elektabilitas pasangannya. Seperti baru-baru kemarin kita lihat di berita, Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pidatonya. Dia mengapresiasikan kinerja Bapak Joko Widodo yang salah satu rivalnya pada pemilihan presiden 2019. Dia mengakui bahwa itu bukan pilihan yang salah. Nah, lalu dia berkata, orang lain atau bangsa lain sangat membenci ketika Prabowo, rival dari Pak Jokowi, bergabung dalam kabinet Indonesia Maju. Jadi, apa tujuan dari Pak Prabowo ini? Yaitu bertujuan baik untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun siapa yang tahu nanti
Apakah dia akan terpilih lagi? Apakah dia kalah lagi? Hanya waktu dan perjuangan yang bisa menentukan. Di kubu lain, partai PDIP mulai pergerakan, di mana Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima RI, telah menyatakan bahwa dia punya hak prerogatif. Hanya dia yang bisa menentukan siapa calon presiden yang dia usung. Nah, ini yang menjadi nanti salah satu pro dan kontra dalam politik di PDI Perjuangan, di mana ada dua kader calon yang potensial untuk dicalonkan. Salah satunya yang sering kita dengar, Bapak Ganjar Pranowo, seorang gubernur dari Jawa Tengah yang sudah masuk dalam kader PDIP sejak ia menjabat sebagai DPR RI di Senayan pada tahun 2004, dan saat ini dia adalah sebagai gubernur dari Provinsi Jawa Tengah. Banyak masyarakat yang antusias memberikan dukungan kepada Pak Ganjar untuk menjadi calon presiden di 2024. Salah satunya adalah Partai Solidaritas Indonesia. Giring Ganesa, seorang ketua umum, menyatakan bahwa dia mau mendukung Ganjar Pranowo. Di sisi lain, dia berkata membenci Anies Baswedan karena hanya karya kata saja, tidak ada tindakan, tidak ada perubahan. Dan seperti dalam berita yang kita lihat baru-baru ini, Anies Rashid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, telah mengubah nama dari 29 rumah sakit yang ada di Jakarta menjadi rumah sehat. Apakah ini solusi untuk bangsa ke depannya? Pada masa pemerintahan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, yang termasuk dalam kader PDIP yang potensial, yang telah menjadi gubernur DKI Jakarta periode dari 2014 sampai 2017, telah membangun 4 rumah sakit, bukan hanya karya kata tetapi karya nyata. Nah, ini juga yang kita unggulkan dalam kader PDIP. Seperti slogan Pak Jokowi, kerja, kerja, kerja. Hal itu benar-benar dinyatakan. Dan saat ini sedang banyak sekali polemik, dan perlu kita ketahui bahwa di politik ini tidak ada musuh yang abadi, tidak ada kawan yang abadi. Seperti kita ketahui pada Pilpres tahun 2009 yang lalu, Megawati dan Prabowo menjadi pasangan calon presiden. Artinya Partai Gerindra dan Partai PDI bersatu. Tetapi pada Pilpres 2014 mereka berpisah lagi. Nah, ini menandakan situasi politik ini tidak menentu arah. Karena namanya demokrasi itu hak rakyat untuk memilih dan untuk rakyat. Kita memilih calon eksekutif, bukan calon legislatif lagi. Eksekutif adalah yang melayani, memberikan pedoman, memberikan kemajuan di negeri ini. Contohnya, Pak Jokowi saat ini banyak sekali pihak-pihak yang menghujatnya, banyak sekali pihak-pihak yang mengintervensinya, tetapi dia tetap yakin, optimis Indonesia maju. Terbukti pandemi COVID kemarin 2019-2020, Indonesia termasuk negara terbaik dalam menangani COVID, dan ini adalah kerja nyata dari Pak Joko Widodo. Perang di Ukraina, hanya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang datang ke sana melihat bagaimana. Nah, ini menandakan bahwa kita sudah mulai dilirik oleh dunia. Dan terbukti pada bulan November mendatang, Jokowi sebagai Ketua G20 mengundang seluruh negara yang termasuk dalam organisasi tersebut untuk menghadiri konferensi di Bali, dan yang mengundang 2 negara yang sedang perang, yaitu negara Ukraina dan Rusia, yang dipimpin oleh Presiden Putin dan Zelensky. Nah,
Jadi kita melihat bagaimana kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun ini pada perpolitikan di negara Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat, walaupun masih banyak kelemahan dan kekurangan. Jadi inti dari perpolitikan di negara Indonesia ini adalah untuk membangun negara, membangun bangsa, membangun cita diri bangsa dan cita-cita negara untuk maju ke depan supaya kita tidak tertinggal lagi. Nah, hal ini supaya kita lebih baik dan lebih maju dari negara lain. Baik, demikian video ini. Tunggu konten selanjutnya tentang politik. Jika ini menarik, jangan lupa share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bang Dan Entertainment pamit.